Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Agen sebut Moukoko tak akan perpanjang kontrak. Belum adanya kesepakatan terkait kontrak baru membuat Youssoufa Moukoko terus dikaitkan dengan pintu keluar Borussia Dortmund. Terlebih Moukoko juga bisa didapat dengan status bebas transfer usai kontraknya selesai di akhir musim 2022-2023. Peluang hengkangnya Moukoko sepertinya memang cukup terbuka lebar. Pasalnya sang agen Patrick Williams mengonfirmasi bahwa kliennya tak akan menambah masa bakti bersama Borussia Dortmund. Dembele yang ingin juara bukan cuma Messi. Argentina dan Prancis sejauh ini sama-sama memiliki 2 gelar juara Piala Dunia. Piala Dunia tahun 2022 adalah kesempatan terakhir Lionel Messi untuk meraih gelar juara dunia bersama Argentina. Namun, penyerang Prancis dari klub Barcelona Ousmane Dembele menegaskan bahwa timnya juga punya ambisi yang besar. Semua orang ingin menjuarai Piala Dunia. Ya, Messi punya karir yang hebat, tapi kami di sini ingin Prancis menjuarai Piala Dunia ini, kata Dembele dikutip Footmer1. Donnarumma kepada Mihajlovic, terima kasih mempercayai saya. Gianluigi Donnarumma terpukul dengan meninggalnya Sinisa Mihajlovic. Sang pelatih sangat berjasa untuk karir kiper PSG tersebut. Ya, Mihajlovic lah yang memberikan debut senior untuk Donnarumma pada 2015 lalu ketika usia sang kiper masih 16 tahun. Mihajlovic yang masih menangani AC Milan menurunkannya di Serie A. Selamanya saya akan berterima kasih karena Anda mempercayai saya dan untuk semua yang Anda ceritakan sejak hari pertama kita bertemu, tulis sang kiper di Instagram. Pulisic buka peluang pergi dari Chelsea di bulan Januari. Christian Pulisic bersiap untuk kembali ke London usai menunaikan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat di Piala Dunia. Namun, kepulangan Pulisic menuju Chelsea bisa saja urung terlaksana karena belum memastikan akan terus berseragam The Blues. Hal tersebut karena menit bermain Pulisic bersama Chelsea masih juga minim di musim ini. Pulisic mengaku membuka peluang untuk hengkang pada bursa musim dingin andai ada tim yang mau menjamin bisa memberikan kesempatan bermain yang banyak. Tampil apik di Piala Dunia, Tottenham bidik kiper Argentina. Jurnalis Give Me Sport Dean Jones mengaklaim jika Tottenham saat ini memang tengah mencari sosok yang tepat untuk pengganti Hugo Lloris. Kiper asal Prancis sejatinya masih tampil prima di bawah Mistar, namun dirinya kini tengah menua. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik mendatangkan Emiliano Martinez pasca kiper Argentina tampil apik bersama Albiceleste di Piala Dunia tahun 2022. Saat ini ia sukses hantarkan negaranya melaju ke babak final. Performa Martinez saat ini memang menawan. Bagi Mbappe, Cristiano Ronaldo adalah segalanya. Terlepas dari statusnya sebagai rekan di PSG, Mbappe bisa jadi memiliki motivasi lebih untuk menumbangkan Messi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Mbappe sangat mengidolakan Ronaldo yang merupakan rival abadi dari Messi. Abdou Diallo kemudian menjelaskan tentang besarnya rasa kagum dari seorang Mbappe pada kapten timnas Portugal itu selama ini. Sehingga Mbappe tentu tak akan begitu saja membiarkan Messi melewati pencapaian sang idola yang sama-sama belum pernah menjuarai ajang Piala Dunia. Franck Kessie ngebet bela Inter Milan. Performa Franck Kessie nyatanya tak cukup bagus untuk Barcelona sehingga ia tak mendapat menit bermain yang cukup. Tercatat menurut Transfermarkt, Kessie baru mengemas total 485 menit bermain yang terbagi dari total 13 laga. Kondisi itulah yang kemudian membuat Franck Kessie harus hengkang ke klub lain dan Inter Milan merupakan tujuan tepat. Dilansir dari Corriere dello Sport, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memang menginginkan Franck Kessie yang berniat digunakan untuk memperkuat tim. FIFA tolak permintaan Presiden Ukraina untuk berpidato di final. Pertandingan final Piala Dunia akan selalu menarik perhatian banyak orang di dunia, mengingat ajang tersebut merupakan yang terakbar serta hanya digelar selama 4 tahun sekali. Maka dari itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta permohonan kepada FIFA agar dirinya menyampaikan pidato sebelum final Piala Dunia tahun 2022. Kendati demikian, Presiden FIFA Gianni Infantino justru menolak permintaan Volodymyr Zelensky untuk menyebarkan pesan perdamaian terkait konflik Rusia-Ukraina.
Zidane ogah nobar langsung Prancis di final Piala Dunia. Salah satu sosok penting dari tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, menolak undangan dari FFF untuk hadir di Lusail Iconic Stadium. Di sisi lain, penolakan Zinedine Zidane untuk menyaksikan final Piala Dunia tahun 2022 antara Argentina versus Prancis diyakini karena FFF memperpanjang kontrak Didier Deschamps. Mengingat Zinedine Zidane pernah digadang-gadang menggantikan Didier Deschamps untuk menjadi pelatih timnas Prancis. Mungkin ini biang keladi pemain Prancis kena penyakit jelang final. Prancis bisa menjejak final Piala Dunia dan akan melawan Argentina. Namun Les Bleus diserang penyakit, tercatat beberapa pemain Prancis tumbang karena flu. Melansir Daily Mail, skuad Prancis menyebut penyakit itu disebabkan karena pendingin udara atau AC. Adanya bakteri di area tersebut plus ventilasi yang buruk membuat bakteri tersebar dan menyerang skuad Prancis. Situasi ini mengganggu Prancis yang akan melawan Argentina di final. Prancis kini berpacu dengan waktu agar bisa pulih 100% jelang laga itu. Saudara Mbappe jalani debut senior untuk Paris Saint-Germain. Ethan muda masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua saat PSG mengalahkan Paris FC 2-1 dalam 2 pertandingan uji coba yang berlangsung selama 30 menit di pusat pelatihan Camps des Loges. Saudara laki-laki Mbappe yang berusia 15 tahun itu sangat gembira melakukan debut seniornya dengan dia menulis di Instagram, "Sangat antusias untuk debut saya di profesional." Ethan mengikuti jejak kakaknya. Mbappe bergabung dengan PSG pada tahun 2017 dari AS Bondy dan menandatangani kontrak profesional pertamanya, kontrak 3 tahun dengan klub pada Juni tahun 2021. Ounahi dapat banyak tawaran dari klub-klub top Eropa. Presiden Angers Said Thabane mengonfirmasi klub telah menerima banyak tawaran dari klub-klub top Eropa untuk bintang Maroko Azzedine Ounahi. Gelandang berusia 22 tahun itu menjadi terkenal dengan penampilan yang mengesankan untuk Maroko di Piala Dunia tahun 2022. Said Thabane berharap kesepakatan dapat disepakati pada Januari yang akan membuat klub Ligue 1 itu mempertahankan jasa sang gelandang hingga musim panas. Deschamps kesal selalu ditanya kemungkinan Benzema tampil di final. Ada desas-desus bahwa Karim Benzema mungkin akan bermain untuk Prancis saat mereka bertemu Argentina di final Piala Dunia Minggu malam waktu Indonesia Barat. Akibatnya, Didier Deschamps harus menangkis rentetan pertanyaan di media tentang Benzema berada di skuad meski ia belum bermain 1 menit pun di Qatar dan kembali ke Madrid setelah cedera. Apakah Anda menyebarkan berita di antara para jurnalis asing? Jika saya tidak menjawab, Anda akan mengatakan saya marah, ucap Deschamps. Mau Mbappe versus Messi di final? Pilihan Roberto Carlos tetap Neymar. Duel Messi versus Mbappe akan menjadi sorotan di final Piala Dunia. Baik Messi dan Mbappe menjadi 2 pemain terbaik sejauh ini di Piala Dunia. Namun, sudah tentu hanya salah satu yang menang di final nanti. Disinggung siapa yang lebih baik antara Messi dan Mbappe di final Piala Dunia tahun 2022. Roberto Carlos punya jagoan sendiri. Legenda Brazil itu tetap mendukung Neymar, penyerang Selecao. Neymar selalu, katanya dalam video TJ Sport USA. Final Piala Dunia itu dimenangkan, bukan dimainkan. Scaloni telah berbicara dalam konferensi pers jelang final Piala Dunia, di mana final itu akan mempertemukan Argentina versus Prancis di Stadion Lusail. Berbicara soal laga tersebut, Scaloni mengatakan jika laga final adalah pertandingan yang harus dimenangkan bukan dimainkan. Pada prinsipnya ada ungkapan umum yang mengatakan bahwa final dimenangkan bukan dimainkan. Ungkap itu benar, ucap Scaloni dalam konferensi pers dikutip dari Sport. Kroasia versus Maroko menang 2-1, Vatreni raih peringkat ketiga. Kroasia versus Maroko dalam duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia. Joško Gvardiol membuka gol untuk Kroasia pada menit ke-7. Maroko bisa menyamakan kedudukan 2 menit berselang, juga berawal dari tendangan bebas di mana Akraf bisa menanduk bola. Orsic membawa Kroasia kembali memimpin di menit ke-42 tanpa kontrol yang melepaskan tembakan melengkung dari sisi kiri kotak penalti. Pada babak kedua,
Tak ada gol tambahan yang tercipta, Kroasia menutup laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini memastikan mereka meraih juara 3 di Piala Dunia. Hasil uji coba, Real Betis versus Inter tuntas 1-1. Real Betis versus Inter berlangsung di Stadion Benito Villamarin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Betis mampu mencuri gol lebih dulu di menit ke-84 lewat Juanmi Jimenez. Gol tersebut berawal dari bola William Jose ke Joachim. Inter langsung membalas gol Betis selang 1 menit. Matteo Darmian sukses melepaskan gol setelah pertahanan Betis gagal melakukan sapuan. Sampai laga tuntas, tak ada gol tambahan lagi. Kedua tim harus rela bermain imbang 1-1. Arsenal versus Juventus, Bianconeri sikat meriam London 2-1. Arsenal versus Juventus berlangsung di Emirates Stadium. Meriam London lebih dulu mengancam di menit pertama tapi belum membuahkan hasil. Juventus mampu memimpin 1-0 lebih dulu di injury time babak pertama. Granit Xhaka mencetak gol bunuh diri. Alih-alih mendapatkan gol, Arsenal malah kebobolan lagi. Juventus mencetak gol kedua di injury time setelah bola tembakan Samuel Ealing Jr. masuk ke gawang Arsenal. Skor 2-0 bertahan sampai laga tuntas dan Juventus pulang dengan kemenangan. Modric belum mau pensiun dari Kroasia. Luka Modric berhasil memimpin Kroasia meraih peringkat ketiga di Piala Dunia. Hal tersebut dipastikan usai Vatreni mengalahkan Maroko 2-1 dalam duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia. Modric saat ini telah berusia 37 tahun. Kondisi tersebut membuat penampilannya di Qatar ini dianggap bakal jadi torehan terakhirnya di ajang turnamen besar bersama Kroasia. Namun usai laga kontra Maroko, Modric justru menegaskan belum ada niatan untuk pensiun dari Kroasia. Ia menganggap masih menikmati untuk berlaga di ajang internasional. 5 fakta menarik usai Kroasia juara 3 Piala Dunia. Kroasia untuk kali kedua finish ketiga di Piala Dunia setelah kali pertama melakukannya pada Piala Dunia 1998 dengan mengalahkan Belanda 2-1. Kroasia hanya kalah 2 kali dari 14 pertandingan dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia di 2018 dan 2022, termasuk 6 menang dan 6 imbang. Skor 2-1 pada laga Kroasia versus Maroko memperpanjang rekor selalu ada gol tercipta pada perebutan peringkat ketiga Piala Dunia sejak 1930. Kemenangan Kroasia membuat tim Eropa mempertahankan rekor selalu menang dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia sejak 1982. Ivan Perisic terlibat 11 gol, 6 gol dan 5 assist. Dalam 3 Piala Dunia terakhir, hanya Lionel Messi 16 yang terlibat lebih banyak. Joško Gvardiol catatkan rekor manis bersama Kroasia di Piala Dunia. Gvardiol membuka keran gol Kroasia lewat tandukannya di menit ke-7. Menariknya, gol yang dicetak Gvardiol membuatnya menggoreskan tinta sejarah. Dia menjadi pemain termuda Kroasia yang cetak gol di Piala Dunia di usianya yang masih 20 tahun 328 hari. Tidak hanya cetak sejarah saja, dia juga mampu membawa Kroasia merebut tempat ketiga. Dia tidak hanya catatkan sejarah saja, pasalnya Gvardiol juga dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga Kroasia versus Maroko. Maroko tetap bersyukur finish keempat. Maroko tak bisa lagi menghadirkan kejutan setelah mendesak Spanyol dan Portugal di fase gugur. Atlas Lions kemudian tumbang di semifinal melawan Prancis dan gagal meraih tempat ketiga setelah dikandaskan Kroasia 1-2. Maroko tak kecewa meski gagal membawa peluang medali Piala Dunia. Pelatih Walid Regragui menilai finish di posisi keempat sudah sebuah pencapaian sip. Kami senang karena kami berada di 4 tim terbaik di dunia. Kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi pada akhirnya kami puas, kata Regragui selepas laga. Here we go, Nkunku gabung Chelsea di tahun 2023. Fabrizio Romano mengaklaim bahwa transfer Nkunku ke Stamford Bridge nanti bakal jadi kenyataan, meski Chelsea membuat sebuah manuver transfer baru-baru ini. Awalnya Nkunku diproyeksikan bergabung di musim dingin nanti, namun kesepakatan terbaru kedua tim menyebut sang penyerang baru pindah ke London Barat pada musim panas tahun 2023. Leipzig berencana untuk menggunakan jasa sang striker hingga akhir musim nanti dan Chelsea menghormati situasi itu. FA bakal pertahankan Southgate sebagai manajer timnas Inggris.
FA tidak akan memecat Southgate karena mereka puas dengan kepemimpinan sang manajer. Skuad Inggris memang tersingkir di perempat final Piala Dunia tahun 2022. Namun FA menilai penampilan Harry Kane dan kawan-kawan di turnamen itu masih tergolong apik. Jadi mereka percaya Southgate masih jadi sosok yang tepat untuk tim ini dan mereka berencana untuk mempertahankannya. Kontrak sang manajer habis di musim panas tahun 2024 nanti. Nasibnya akan diadili seusai Euro 2024 nanti. Bos baru Spanyol coba bujuk Busquets tunda pensiun. Busquets merupakan salah satu pemain kunci Spanyol, namun baru-baru ini Busquets mengambil keputusan besar dalam karirnya. Busquets memutuskan pensiun dari timnas Spanyol usai gagal membawa La Furia Roja melaju jauh di Piala Dunia tahun 2022. Luis de la Fuente mengakui bahwa ia sempat mencoba membujuk Busquets agar menunda keputusannya untuk pensiun, namun sang gelandang sudah mantap untuk pensiun dan de la Fuente menghormati keputusannya itu. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.